يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masyghul engkau melainkan dengan zikir, tasbih dan membaca Quran ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu, masih berbicara tentang adab masuk masjid sampai terbit matahari. Jadi kemarin kalau orang mau masuk masjid, sunnah baginya untuk terlebih dahulu membaca doa masuk ke dalam masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian dia sholat sunnah. Kalau umpama udah masuk waktu subuh azan, dia ngerjain qobliyah subuh, atau kalau belum dia ngerjain tahiyatul masjid. Habis itu niatnya i'tikaf kemarin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Udah selesai qobliyah subuhnya, baca doanya. Kemarin panjang juga tuh ya. Ya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik dan seterusnya. Ya kalau dihafalin mah usia kita ini udah lupa mulu. Ya fotokopi boleh, kantongin dibaca nggak apa-apa. Doanya warid dari Nabi itu. Nah setelah itu udah kita baca doa itu, udah kita qobliyah subuh. Apabila selesai engkau daripada segala doa itu, ya doa yang kemarin tuh udah baca itu, maka jangan engkau masyghul. Masyghul artinya sibuk. Jangan engkau sibuk melainkan kecuali dengan zikir, tasbih dan membaca Quran. Jadi selama itu belum qomat,
Jangan kita isi dengan kesibukan-kesibukan yang urusannya dengan dunia-dunia atau kita ngobrol segala macam. Pakai buat zikir, tasbih atau baca Quran. Kalau di apa namanya Mekah Madinah kan komatnya lama tuh. Bisa-bisa orang dapat setengah juz tuh kalau mau baca Quran. Ya, kalau kita didehemin mulu di sini kita ya. Kalau kita kalau belum rapi, umpama belum komat-komat didehemin mulu. Andai kata dia masih ada waktu setelah baca itu isi dengan zikir, tasbih atau baca Quran. Hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu sampai dia komat. Kalau udah komat, aktivitas semua kegiatan dihentikan. Segera untuk mengerjakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi kemarin zikirnya dari subuh, qobliyah subuh sampai subuh, itu aja zikirnya, tasbihnya malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu kata sahabat, saya semenjak mengamalkan itu zikir dari Nabi, dunia udah nggak kuat saya nampung. Udah saking banyak dan dunia mengikut kepadanya. Maka apabila dengar engkau bang muadzin, bang itu bahasa kitanya azan. Ya, kalau engkau dengar bang itu azan muadzin di dalam pertengahan yang demikian itu. Ya, umpama nih kita lagi sembahyang segala macam atau kita lagi zikir, lagi baca Quran, dengar suara azan. Maka engkau putus sekalian bacaanmu itu, stop kegiatan. Ya, jadi memang seharusnya begitu tuh, bukan hanya untuk zikir, tasbih dan baca Quran aja. Segala urusan yang sifatnya dunia, kalau lagi azan, kalau bisa udah selesaikan, istirahat dulu, kita menuju Allah Ta'ala. Berarti itu Allah besar di dalam diri kita. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau Allah manggil, kita masih sibuk ngetok kandang ayam, berarti besaran mana? Allah apa kandang ayam? Kalau kita masih, Allah udah manggil Allahu Akbar, kita masih getok aja kandang burung, kira-kira masih besaran mana kalau kita masih menuju itu? Segala sesuatu hentikan, yang bagus segera menuju Allah Ta'ala. Putuskan segala aktivitas. Dan jawab olehmu akan muadzin. Apa yang dibicarakan oleh azan si muadzin segera kita ucapkan. Maka apabila mengata muadzin itu Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang dikatakan oleh muadzin itu. Nah, jadi kalau muadzin azan dia mengucapkan Allahu Akbar, ya kita sunahnya ucap seperti apa yang dia ucapkan. Nah, ini yang kata Nabi, azan ini bukannya satu kebetulan manggil umat Islam buat sholat, bukan itu. Jadi ada satu riwayat dulu, ada sahabat yang mengusulkan dengan lonceng, dengan bel, kata Nabi, jangan itu adalah agamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah dimimpikan, diilhamkan, sahabat yang lain juga mimpi bahwa azan itu untuk memanggil umat manusia ya dengan azan sholat itu. Nah, sejarahnya akhirnya jadilah azan itu sebagai panggilan buat umat Islam untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Dan dalam satu riwayat, kalau orang lagi azan, muadzin, itu setan itu terbirit-birit ya. Ya lari, terkentut-kentut, lari dia terbirit-birit. Ntar kalau udah selesai azan, dia balik lagi gangguin manusia, orang-orang yang sedang sholat. Sehingga kata ulama, kalau ada orang kesurupan, bacain aja azan. Ya, azan aja di telinganya. Karena setan itu takut dengan orang-orang yang azan. Yang dengan suara azan, setan itu takut. Lari terbirit-birit, kalau udah rapi dia balik lagi, godain kita lagi. Demikianlah pada tiap-tiap kalimat. Nah, setiap kalimat baca apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada hayy alataini. Hayy alataini itu dua hayya. Dalam adzan ada dua hayya. Hayya ala sholah dan hayya alal falah. Kecuali dua itu. Jangan diucapin lagi. Kalau muadzin hayya ala sholah, kita jangan hayya ala sholah. Tapi kata olehmu pada jawab keduanya, la haula wa la quwata illa billah. Gasunnahil aliyil azim. Gasunnah ditambahin aliyil azim. Jadi cukup ketika muadzin hayya ala shalah atau hayya ala falah, kita jawab la haula wa la quwata illa billah. Nah, bagaimana ada orang yang menggabungkan hayya ala shalah dia baca lalu la haula wa la quwata illa billah. Itu di antara mazhabnya Imam Malik.
Jadi kita dengar ada beberapa orang yang ketika imam muadzin hayya 'alas shalah, dia jawabnya sama, hayya 'alas shalah baru la haula wala quwata. Itu mazhabnya Imam Malik. Tapi Syafi'i hayya 'alas shalahnya jangan dibaca lagi. Cukup la haula wala quwata illa billah. Kecuali dua itu tuh, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka apabila mengata muadzin, nah ini azan subuh, muadzina bilang as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Nah, ini yang muadzin an-naumnya jangan panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Panjang naumnya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya dia tidur mulu kagak bangun-bangun. Iya, jadi naumnya jangan panjang-panjang. Salatu khairum minan naum. Begitu aja, asal coel aja. Nah, kalau muadzin bilang as-salatu khairum minan naum, maka kata olehmu, kita yang dengar bilangnya sodakta wa barorta. Itu. Jangan as-salatu khairum minan naum lagi. Jadi kalau muadzin subuh bilang as-salatu khairum minan naum, kita jawab sodakta wa barorta. Engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Itu si muadzin benar tuh bilang begitu tuh. As-salatu khairum minan naum. Ini khusus buat sembahyang subuh aja azannya. Tambahin as-salatu khairum minan naum. Kita yang dengar bilang sodakta wa barorta. Engkau benar dan engkau berbuat baik. Selebihnya sama ngikutin apa muadzin kecuali dua hayya 'alas shalah dan as-salatu khairum minan naum. Maka jika selesai engkau daripada menjawab muadzin itu, udah selesai azan tuh muadzin, kita juga udah jawab, maka baca olehmu. Ini doa dibaca selesai azan subuh. Ya ntar sama azan waktu lain beda nih. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari laylika wa iqbali naharik antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'attah ya arhamar rahimin. Biasanya kita dari mana tuh? Yang Allahumma robba hazihi dakwah biasanya kan gitu. Nah ini untuk azan subuh dibedakan doanya. Inilah doa kemudian daripada bang atau azan subuh. Jadi siogianya tuh azan subuh bacanya begitu, sedikit dibedakan. Sebagaimana azannya di tempat lain nggak ada as-salatu khairum minan naum kecuali di azan subuh. Maka doanya pun berbeda di tempat-tempat waktu yang lain. Adapun doa yang lain, doa selain daripada azan subuh itu, maka yaitu baca olehmu. Yang zohor, asar, maghrib, isya. Ini yang sering kita baca. Allahumma robba hazihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'attah innaka ya arhamar rahimin. Kata Nabi, siapa orang yang azan dan dia baca doa azan, kata Nabi, wajabat syafaati, wajib orang itu mendapatkan syafaatku. Ya, jadi kalau bisa tuh sibuk apapun jawab azan, setelah itu baca doa ini. Kata Nabi, wajabat syafaati, orang itu wajib mendapat syafaatku. Ya, jadi bagaimana kalau subuh dia mau yang ini aja, yang di bawah, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bagus sih diganti tuh. Allahumma ini as'aluka indah huduri salatik wa aswati du'aik wa idbari laylik wa ikbali naharik antu'tiya Muhammadanil wasilah dan seterusnya. Biasa kita gabung aja ya. Ya mau sembahyang subuh kayak sembahyang azan yang lain kita gabung aja itu yang bawah. Begitu juga boleh ya. Maka apabila engkau dengar akan iqamah, qomat, maka kata olehmu seperti yang dikata orang yang iqamah itu. Sama, terbegitu qomat, apa yang diucapkan oleh si yang qomat, maka sunnah kita jawab seperti apa yang dia ucapkan. Dan afdolnya dia yang azan, dia yang qomat. Ya kadang mohon maaf nih, di beberapa masjid yang azan, yang qomat siapa aja.
Yang bagus tuh dia yang azan, dia yang qomat. Ya, saya punya guru dulu, ada orang yang azan, yang qomat bukan dia. Sama guru saya disuruh jadi imam. Ente imamnya kata gitu. Ya, sebab yang bagus dia yang azan, sunnahnya dia juga yang qomat. Ya, dan qomat itu jangan pakai kalimat wawu di asyhadu anna. Ini saya dengar beberapa masjid musola, asyhadu an la ilaha Allahu akbar, apalagi asyhadu an la ilaha illallah, pakai wawu, wa asyhadu anna, jangan ada wawunya. Langsung aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai wawu karena nggak ada keterangannya. Atau dia baca yang kode komatis sholah, kode komatis sholatu. Ada yang baca kode komatis sholati atau ta yang kurang pas. Yang benar kode komatis sholatu kalau mau dia wasol. Kode komatis sholatu, kode komatis sholah. Atau dia mau pisah kode komatis sholah, kode komatis sholah. Kalau dia mau wasol kode komatis sholatu, jangan ti atau ta. Dan jangan tambahin wa ashadu pakai wawu, jangan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ditambahin wawu. Dia yang azan, sunnahnya dia yang qomat. Azan suaranya lebih panjang daripada yang qomat. Jadi kalau qomat jangan kayak orang azan, bedain. Yang azan agak panjangan, agak bagusan. Sedangkan yang qomat ya jangan terlalu kencang-kencang begitu, lebih dipercepat aja. Ya begitu saya perhatikan beberapa masjid yang azan dia yang qomat ntar lain. Atau ditambahin tuh wa asyhadu. Atau dia qad qomatis sholati. Bukan ti tapi tu qad qomatis sholatu. Melainkan kecuali qad qomatis sholah. Tuh dibacanya ya. Qad qomatis sholatu. Kalau qomat baca qad qomatis sholah, kita jangan bilang qad qomatis sholah. Maka jawab olehmu dengan katamu aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard waj'alni min solihi ahliha. Agak panjang doanya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha. Biasanya orang disingkat aja sampai situ, itu boleh. Aqamahallahu wa adamaha. Ya di situ dah tuh bangun dah tuh. Kadang imam udah subuh pakum masih pada belonjoran aja. Ya, sebenarnya besar sekali untuk mendapatkan sab yang pertama. Kata Nabi dalam satu hadis, sesungguhnya para malaikat memintakan ampun buat orang yang sholat jamaah di sab pertama. Kalau bisa berebut. Andai kata diundi, undi itu buat siapa yang berhak untuk di sab pertama. Ya, kadang orang udah korkomati sallallahu akbar, udah sampai imam subuh pakumnya masih pada belonjor aja udah. Kayaknya pada ogah-ogah banget untuk mendapatkan sab pertama. Ya, atau bahkan main suruh-suruhan ayo dah begitu. Jangan, kalau bisa berebut. Ya, itu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram emang pahalanya besar lagi. Orang baru Allahu Akbar, udah pada berebut nyari sab yang pertama, pada lari mereka. Ya, orang Indonesia doang masih pada sederaan aja di tiang orang kita, ya. Gitu. Jadi memang pahalanya besar. Kata Nabi Allah Ta'ala dalam satu hadis, para malaikatnya Allah itu memintakan ampun buat orang-orang yang sholatnya di saf pertama. Yang bagus sebelah kanan imam kalau dia dapat begitu. Ya antar kesananya. Itu maka kemarin tuh, berapa waktu kemarin tuh? 40 hari. Ya, dalam hadis 40 hari, imam takbir, dia takbir. Dia berada di saf pertama, imam takbir, dia takbir. Aman daripada kemunafikan dan aman daripada siksa neraka. 40 hari. Berarti berapa waktu itu sholat? Sehari kan 5. Ya berarti berapa? 200 waktu. Ya, 200 waktu sholat jangan ketinggalan. Pokoknya imam takbir dia takbir. Mau zuhur kayak asar, maghrib, bisa subuh selama 40 hari. Aman daripada kemunafikan, gak dicatat sebagai orang-orang yang munafik, dan dia aman daripada siksa api neraka. Ini berat ini. Nungguin waktu sholat itu luar biasa berat. Maka buat para muadzin yang ditugasin, katakan dia sebagai marbot untuk azan, nggak kemana-mana, itu hebat luar biasa dia. Ya pokoknya ditungguin aja sholat 5 waktu, luar biasa tuh orang. Ya. Nah, kemudian ya udah baca doa wa aqamahallah wa adamaha. Maka apabila engkau mendengarkan muadzin, kita dengar muadzin, padahal engkau di dalam sembahyang. Kita lagi tahiyatul masjid umpama. Masuk waktu, kan azan tuh si muadzin.
maka engkau sempurnakan sembahyangnya itu. Udah lanjutin aja sembahyang kita. Ya, kita lagi di rakaat kedua, datang muadzin azan, lanjutin sembahyang kita. Kemudian setelah itu, maka engkau perdapati akan jawab yang itu, bang itu, kemudian daripada salam. Nanti begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si muadzin lagi bacanya yang mana, itu aja udah jawab. Begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si muadzin lagi hayya ala sholah umpama, ya kita jawabnya pas itu aja. Jadi sholatnya jangan dibatalin, terusin. Tapi begitu selesai salam, dapat di hayya ala sholah umpama, ya kita jawab la haula wala quwata illa billah. Maka apabila ihram imam, ya imam udah sembahyang, akan sembahyang fardu, maka jangan engkau bimbang, jangan ngerjain yang lain. Jadi kita sampai nih, imam udah takbir buat sembahyang 5 waktu fardu. Kita jangan sembahyang sunnah. Nggak ada kegiatan yang lain ketika imam takbir, kita harus ngikut kepada imam. Melainkan kecuali mengikut akan dia. Udah ikutin aja. Ya, jadi kalau kita udah sampai nih ternyata imam udah takbir, udah qomat, udah takbir, kita jangan ngerjain sholat sunnah. Langsung kita ikut kepada barisan jamaah, ikut kepada takbirnya imam. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, udah selesai sembahyang fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca doanya. Apa doanya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daros salam. Kita biasanya wa adkhilna jannata daros salam. Tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadli wassana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dalam riwayat yang lain dibacanya itu. Jangan Allahumma lantas jalan. Jangan, duduk dulu betaran. Ya, supaya biar bertahan di masjid. Sehingga kata ulama, mau lihat orang beriman apa orang munafik gampang. Lihat aja di masjidnya bagaimana. Kata Nabi, kata para ulama, al-mu'minu fil masjid kasamak fil ma. Orang mukmin di dalam masjid itu seperti ikan dalam air. Ikan dalam air betah apa enggak itu? Betah. Mau dikasih makan kayak mau kagak betah tuh ikan. Kagak ribut-ribut mau keluar. Tapi wal munafik fil masjid katoyir fil kofas. Orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar, dalam kandang. Itu udah dikasih makanan, udah dikasih minuman. Pengen ribut keluar gak tuh dia? Pengen buru-buru keluar biar betah di masjid. Jadi kata ulama, lihat tanda diri kita ada kemunafikan apa enggak. Lihat demen gak sama masjid, cinta gak sama masjid, sering duduk gak di masjid. Sebab nanti orang yang selalu hatinya bergantung kepada masjid, dia mendapat naungan di hari kiamat pada saat tidak ada naungan di hari yang lain, di hari-hari kiamat yang lainnya. Matahari dalam satu riwayat sejengkal di atas kepala kita. Luar biasa panasnya itu. Maka nanti ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Nanti ada orang yang dapat payung, bahasa saya. Orang yang dapat payung, dapat naungan. Di antaranya adalah orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Boleh dia sibuk segala macam, tapi ujungnya kembali kepada masjid. Boleh dia punya urusan banyak, tapi hatinya mikirin masjid, cinta sama masjid. Itu orang-orang yang begitu tuh dapat nanti naungan di hari kiamat. Orang-orang tenggelam kepanasan, dia mah enggak. Di antaranya orang yang cinta kepada masjid, mengagungkan masjid, hormat sama masjid, peduli sama masjid. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, itu yang disebutkan yang Allahumma antas salam wa minkas salam oleh Imam Al-Ghazali. Nanti yang biasa kita baca juga ada tuh. Kita kalau bisa sembahyang biasanya ngapain? Istighfar dulu ya. Ya istighfar astagfirullahaladzim baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Tadi juga ada riwayatnya. Kalau yang maghrib tambahin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis subuh sama, maghrib sama subuh. Ntar zuhur, asar sama isya sunnah dipercepat zikirnya. Ayat kursinya dibaca, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jangan ditinggalin. Andai kata dia nggak sempat baca nih sampai duduk, sembari jalan baca. Sebab kata Nabi, siapa orang yang habis sembahyang dia baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia kematian untuk masuk surga kecuali orang yang baca ayat kursi itu. Jadi kalau dia mati, dijamin dengan ayat kursi itu dia masuk ke dalam surga. Jangan ditinggalin ayat kursi. Kemudian yang kedua, zikir tasbihnya 33, tahmid dan takbir. Allah akan ampuni sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di dalam lautan. Busa-busa yang ada di lautan banyak dosanya. Diampunin dengan sebab zikirnya tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 33. Terlengkapin satu tuh jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang kita baca. Itu wiridan-wiridan begitu jangan ditinggalin. Kata ulama, man lau wirid girid. Siapa orang yang gak punya wiridan, dia seperti girid, kirdun. Kirdun itu maaf seperti monyet. Ya, monyet itu kan gak ada wiridannya. Ya, wiridan banyak, sholawat, istighfar, baca Quran, wirid, tahlil, wirid. Ya, ada satu yang dia istiqomahin. Jangan sampai man lau wirid girid. Orang yang gak punya wirid, gak punya zikir, dia seperti monyet, kata ulama. Yang monyet gak ada wiridan, dia gak ada zikirannya. Nah, situ dah ya. Nanti ada lagi doa dari ulama ketika dia selesai sholat 5 waktu. Nah itu. Jadi pentingnya sholat subuh kemarin pahalanya luar biasa. Dikiranya jangan sampai ditinggal. Jadi apa yang diucapkan oleh muadzin kita ucapkan. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bilangnya la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau dia as-salatu khairum minan naum, kita bilang sadaqta wa barorta. Habis itu doa. Azan doa, kata Nabi, wajabat syafaati. Wajib dia mendapatkan syafaatku. Siapa yang azan, maka dia yang koma. Begitu afdolnya. Kayak bayang Jumat itu, khotib sama imam beda. Ada yang begitu? Ada. Yang bagus dia yang khotib, dia yang imam. Kata ulama kalau dia yang khotib, dia yang bukan dia yang imam dihukumi makruh. Ya, yang bagus tuh dia yang imam, dia yang khotib, dia yang imam. Ya, andai kata begitu ya boleh aja sah sembahyangnya, cuman dihukumi makruh kata ulama. Di situ deh ya. Dan engkau baca puji-pujian daripada sembahyang yang masyhur. Nanti ada zikir dari Syekh Abdul Rauf, murid Syekh Ahmad Qasasi di Madinah dalam kitab Umdatul Muhtajin. Di situ dah. Oh. Ya Allah, melantas jalan, jangan lantas jalan. Baik ya, kan dulu melantas jalan ada ya. Iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi memang kalau dia jadi imam bagusnya sebut kami ajirna. Ya, supaya ngedoain jamaah tuh. Kata-kata guru saya kalau imam baca doa buat dia sendiri jangan diaminin. Ya buat dia doang kita ngapain ngaminin dia kata guru saya. Jadi imam siogianya mikirin jamaahnya.
Jadi Allahumma ajirna minan nar, yang bagus begitu ya. Apa namanya tuh, atau ada zikir yang lain. Jangan apa namanya pakai domir anak, jangan pakai domir saya, tapi bawa jamaah supaya jamaah ke bawah doanya dan jamaah juga enak ngamininnya. Karena kalau ada jamaah yang paham, dia kagak mau ngangkat tangan tuh kadang-kadang. Ada dia kadang-kadang dia pulang juga, mungkin dia paham nih, oh imam doain dia doang sendiri, kita kagak didoain. Akhirnya dia pulang, ada yang begitu. Ya, jadi ajirna yang lebih bagus dah tuh. Andai kata dia sembahyang sendiri ya boleh ajir nih. Ya, sama kayak kunut. Kan kunut kalau sendiri Allahumma dini. Dia mau baca Allahumma dina sekalipun gak ada zamannya masih diperbolehkan Allahumma dina, apa ngikut supaya yang lainnya itu ngikut kebagian daripada doa itu. Ya. Jadi ada yang Allahumma ajirni minan nar, ada yang Allahumma ajirna minan nar. Mana yang bagus? Ajirna, supaya dia dapat, jamaahnya juga dapat. Sama doa juga begitu. Jangan pakai domir anak, tapi domirnya nahnu kami, supaya imam dapat, si makmum juga yang sebenarnya kebagian doanya. Ya, jangan apa namanya doa pakai buat domir sendiri. Begitu, iya, supaya jamaah juga kebagian gitu. Jadi ada yang ajir nih, ada yang ajir yang bagus mana ajirna, supaya kebagian semuanya begitu ya. Kadang yang apa tuh sembahyang Zohor Asar kan nggak pakai ajir, nah langsung antas salam aja ya. Iya, langsung antas salam, kecuali maghrib sama isya sama subuh dah tuh panjangnya dikit ya. Ntar kalau apa namanya subuh, bahkan kalau bisa tambahin la ilaha illallahnya. Iya, di sini berapa? 10 kali ya. Di masjid saya 100 kali itu. La ilaha illallahnya. Iya, habis subuh. Habis subuh ya 100 kali. Ya, cuma tinggal berapa sabda akhirnya ada tuh. Biasa ada itu mah. Ada yang baru mau kerja segala macam. Iya, di zaman almarhum. Iya, di zaman almarhum tuh 100 dulu, 100 kali la ilaha illallah. Supaya jadi wiridan ya. Kalau di waktu-waktu lain kan kita nggak baca itu. Ya 10 ya boleh, daripada nggak sama sekali, daripada nggak sama sekali, supaya ngajak orang zikir la ilaha illallah. Sebab tidak ada zikir yang paling afdolul zikri, paling afdol zikir adalah la ilaha illallah. Kita kalau udah biasa zikir mau meninggal kagak usah pakai ditalkin, emang dia udah biasa itu wiridannya, udah biasa zikir. Kata dokter orang sakit nih, udah nggak ada yang bergerak tapi tangannya kayak orang zikir aja begitu. Bingung dokter. Setiap hari zikir mulu la ilaha illallah. Iya. Setiap hari 100. Kalau sanggup setiap hari 1000. Wiridannya Imam Al-Ghazali setiap hari la ilaha illallahnya 1000. Udah doyan lagi 10.000 setiap hari. Ada yang doyan lagi 24.000. Ada di anfasihim. Dengan setiap napas mereka 24.000 napas setiap detiknya zikir la ilaha illallah. Ya, itu udah apa namanya yang udah sekelasnya para wali-walinya Allah, udah zikirnya itulah ilaha illallah ya. Tidur nih kan di kamar suka ada jam tuh, jam dinding bunyi tek tek tek, dikira la ilaha illallah. Kalau dia udah mulai panas udah meresap, la ilahanya hilang, yang ada Allah Allah, tek tek tek, Allah Allah Allah. Kita baru 10 udah pulas ya Allah. Ntar udah panas, udah meresap lagi, Allahnya hilang, yang ada hu. Ada gak tuh orang zikir hu? Iya, dalam dunia thariqat, zikir tasawuf, hu itu bukan salah. Ya, tapi beberapa orang menyalahkan. Hu itu maksudnya dia. Huwa, dia. Siapa dia? Dianya adalah Allah. Ya, kalau kita jangan hu dulu, jangan. Kita belum ke situ. Zikir hu belum kita. La ilaha illallah dulu kita mah. Iya, entar kalau udah meresap baru la ilaha udah hilang, yang ada illallah, illallah. Udah meresap lagi, ilahnya hilang, yang ada Allah, Allah. Allahnya enggak ada, hilang, yang ada hu. Udah kalah story. Tapi kalau kita jangan langsung aja, jangan. La ilaha illallah yang baca dulu, ya, begitu. Nah, nah begitu. Jadi zikir itu penting. Siapa orang yang ngaku cinta Allah tapi enggak zikir, mustahil. Siapa orang yang cinta Nabi enggak banyak sholawat, enggak banyak ngikutin sunnah Nabi, mustahil. Ya, jadi perlu bukti. Nah, masih berapa kali lagi ngaji? Masih tandain? Belum? Ah? Ya, baru ditandain lagi dan nanti dah. 2 kali lagi. Ya 2 kali lagi dah. Nanti terakhir kita tahlil aja ya, asin tahlil lah. Kirim arwah guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Jadi baca kitabnya masih 2 kali lagi. Ah, baca kitabnya. Baca kitabnya. 2 kali lagi. Ketiganya nggak baca kitab. Iya, ketiganya enggak. Pertemuan lagi ya? Hah? Tanggal 12.
Udah 7. Iya. Ya, jadi iya, baca kitabnya masih 2 kali lagi. Iya benar ya. Baca kitabnya 2 kali lagi, 1 kalinya kita ya, tahlil aja deh, kirim arwah itu ya, kirim doa. Penutupannya. Iya. Udah ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع الشيطان وترفعنا عندك لدرجات وتبلغنا عظم الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات سبحانك لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتلك الأغيار ومبات عباد يشر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه أحيان عدد عنه أفضاله اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانصر علينا من خزائن رحمة وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا الله رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولأجدادنا ولمعلمنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.